Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 267 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sejak kemarin bahasannya adalah orang-orang beriman. Karena bicara tentang sedekah, bicara tentang harta, itu bicara tentang keyakinan akan tujuan dan fungsi kita mencari harta ya. Orang beriman dan orang non beriman itu memiliki orientasi yang berbeda tentang how and why and what for. Kalau how itu bagaimana, jelas ketika mencari rezeki itu orang beriman yang cari halalan thayyibah, bukan kathiron. Kathiron itu hanya menjadi dampak saja dari usaha keras. Jadi kathiron itu banyak. Sementara orang beriman itu cari yang pokoknya standar halalan thayyibah, yang halal dan thayyib. Kalau halalan thayyibah, itu halal thayyib itu termasuk sehat ya. Baik. Cari rezeki yang baik, yang benar, yang halal. Tidak hanya sekedar cari yang banyak. Itu prinsip orang beriman dalam langkah how. Dan selain halalan thayyibah juga dalam mencari rezeki itu jangan sampai meninggalkan hal yang wajib. Yakni antara lain sholat berjamaah dan lain sebagainya. Sehingga haunya aja udah beda itu. Kalau orang non beriman, haunya itu pokoknya nyari yang banyak, tidak peduli ibadah, terabas saja yang penting dapat harta. Lalu what for? Untuk apa? Kalau orang beriman, untuknya itu ya untuk mendukung peribadatan dan pengabdian kepada Allah. Jadi mencari harta itu ya sekedar itu. Ibtigha amardatillah, ketika sedekah pun begitu. Tapi orang non beriman itu ketika menggunakan harta atau mencari harta itu ya untuk kebanggaan, untuk kemewahan. Jadi tujuan dia itu untuk mendapatkan kemewahan, untuk mendapatkan kesenangan. Kalau orang beriman enggak, tujuannya itu tetap cari harta tetapi untuk dibawa pulang ke akhirat. Untuk dibawa pulang akhirat. Bedanya itu ya. Jadi nanti kita bisa melihat nanti jadi beda sudah. What for-nya udah beda. Untuk apanya udah beda. Gitu. Jadi minimal dua itu. How and what for. Bagaimana dan untuk apa. Jadi orang beriman tidak akan melupakan itu. Sehingga ketika misalnya kita qadaitum lis-sholati yaumil jum'ah. Gitu kan. Ketika sudah kamu selesai melaksanakan sholat Jum'ah, fangtashiru fil ardh. Kamu bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Tetapi ada tambahan di situ. Fadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah yang banyak. Loh itu loh cara. Haunya itu cara. Orang beriman kalau mencari harta itu sambil mengingat Allah. Loh, apa pentingnya? Loh, kalau kita mencari harta atau mencari rezeki, bekerja, berikhtiar di muka bumi, kalau sambil ingat Allah, sekurangnya kita itu akan tahu, oh ini halal, ini haram, oh ini jangan sampai dilanggar. Ya toh? Coba kalau misalnya para pejabat itu ketika ke kantor atau mau menandatangani sesuatu, ingat dan merasa digenangi Allah, berani korupsi dia? Enggak. Nggak berani. Itu fungsinya. Yang selain itu, fungsi kalau kita bekerja sambil mengingat Allah, barokah harta yang kita dapat itu. Berkah mardotillah.
Nah itu orang beriman, tapi kalau orang non beriman, saya bilang ini bisa jadi muslim lah ya. Orang muslim belum tentu beriman juga. Makanya tadi kemarin di ayat-ayat sebelumnya kan disampaikan itu. Itu orang-orang beriman itu jangan begitu gitu misalnya. Nah, ini yang non beriman enggak begitu sudah dia. Fokus total 100% pikiran tenaga untuk dia ya di harta itu. Ingat Allah nanti dulu ada panggilan azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalimat itu apa? Panggilan itu apalagi kalau jam 12 siang terasa mengganggu banget kan apalagi sibuk-sibuknya. Apalagi kalau tokonya lagi rame gitu. Apalagi kalau lagi panen ikan atau panen tanaman. Apalagi kalau lagi di kantor lagi sibuk. Gitu kan? Terasa mengganggu. Nah ini yang karena apa? Karena tujuannya tadi udah beda. What for-nya udah beda. Gitu. Kalau tadi how-nya adalah untuk yang cari halalan thayyibah. Nah jenisnya udah beda yang dicari. Targetnya apa? Kalau orang beriman ya targetnya adalah pokoknya dia bisa untuk bertahan hidup. Kalau orang non beriman enggak, targetnya adalah sebanyak-banyaknya. Sehingga karena sebanyak-banyaknya cenderung kemudian diterabas saja halal haram. Ada yang antara halal dan haram syubhat mutasyabih misalnya, terabas saja. Akhirnya nyari dalil atau ceramah yang menghalalkan. Sementara yang mengharamkan, enggak. Padahal kaidahnya itu ketika ada hal yang meragukan, itu ta'ma yuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Berarti kan harus meninggalkan yang ragu. Tapi orang karena targetnya itu banyak, waduh. Lah kalau kayak gitu nggak koman. Apa? Nggak koman itu ya bagian nggak keduman. Itu. Hingga perlombaannya itu. Lalu what for-nya jelas. Kalau orang non beriman, pertama ya untuk kebanggaan. Untuk kalimat wow dari tetangga dan teman. Nah, kalau orang beriman enggak. Yes, memang karena kewajiban kita untuk survive. Ya, tujuannya ya sekedar bagaimana bisa mendukung, memberikan daya dukung untuk hidup pengabdian. Lalu usage-nya apa usage? Penggunaannya orang non beriman itu ya dipakai untuk dinikmati sepuasnya di bumi ini, dihabis-habiskan di dunia ini. Kalau orang beriman, enggak, dia tahu betul, saya nyari harta, iya memang. Tapi untuk saya bawa pulang ke akhirat, karena dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu mazra'ah apa? Ladang, tempat menanam. Untuk nanti saya petik di akhirat, saya bawa pulang. Filosofinya adalah saya ini TKI, TKW. Woi. Filosofi kita ini siapa? TKI, TKW. Ini nanti ada arahan dengan apa ayat 267 ini ya. Jadi dulur, bangun ya. Antuk enggak nih? Enggak apa-apa, kriep-kriep juga dapat pahala. Asalkan duduk ngaji di depannya Quran atau minimal saya dengerin aja kok Gus, ya enggak apa-apa. Dengerin loh ya. Dengerin sambil masak, sambil nyetir. Ini ada yang sambil nyetir mungkin ya. Ada yang sambil masak, ada yang sambil leyeh-leyeh. Apalagi kemarin ada yang sambil sakit di rumah sakit itu. Sambil sakit di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan juga ya. Amin. Jadi kita ini adalah TKI, TKW. Sekarang analoginya ya. Kalau TKI, TKW di Malaysia, saya pernah ketemu mereka. Di Thailand, saya pernah ketemu mereka juga. Di China, saya pernah ketemu juga. Di Arab, pernah juga ketemu. Lah sebagian besar mereka itu sadar betul bahwa Arab, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan seterusnya itu
hanya tempat mereka cari rizki. Saya ulangi, hanya tempat mereka cari kerja. Sehingga karena kesadaran itu, maka mereka di sana itu ya kosnya itu sederhana banget, makannya ya seadanya. Ya, makan bungkus-bungkusan ya wis. Itu aja. Tapi rumahnya di kampung halaman bau besar. Kenapa? Karena dia membangun dari hasil kerjanya itu. Jadi gajinya itu lebih dari 75% yang dikirimkan ke kampung halaman di Indonesia sini. Yang 25% paling yang dia pakai untuk operasional makan, kos, dan lain sebagainya. Karena dia sadar bahwa yang akan ditempati sampai mati itu di mana? Di kampung halamannya. Sementara dia paling di Malaysia, Taiwan paling beberapa tahun. Apalagi kayak yang ilegal. Nah ini juga sama dengan kita, Dulur. Kita ini TKI-TKW di dunia. Kita ini mesti sadar betul di sini itu nyari harta, nyari apa itu. Hanya untuk pulang bawa ke akhirat. Maka Anda dapatkan rezeki itu, ya sudah pakai seadanya di dunia. Sementara yang lebih besar, Anda harus bangun istanamu di akhirat. Kenapa? Karena sampean dan saya ini di dunia ini paling berapa tahun kerja di dunia sebagai TKI-TKW di dunia ini? Paling 80 tahun toh. Sekarang UHH atau usia harapan hidup orang paling segitu. Sementara di akhirat kita akan tempati selamanya. Orang beriman itu prinsipnya begitu. Tetap dia harus produktif sebanyaknya tetapi dibawa pulang. Karena dia adalah TKI, sadar betul dia. Makanya Nabi Muhammad SAW coba tuh bongkar itu hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, riwayat Ahmad, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi, coba aja lihat tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Tidak ada satupun yang kemudian bermewah. Kenapa? Bukan karena beliau tidak mampu, tapi beliau tahu bagaimana mengendalikan kemauannya. Bukan karena beliau tidak mau, tapi beliau mampu mengendalikan kemauannya. Bahwa aku, kata beliau kepada Umar bin Khattab waktu nangis itu, aku hanyalah dalam perjalanan menuju kampung halamanku dan di sini hanya sekedar mampir untuk mencari bekal. Gitu. Maka itu tadi konsepnya. Nanti akan ada hubungannya dengan ayat 267 ini. Nah, TKI TKW itu dulur, ketika dia ngirimkan sangu hasil kerjanya, itu lebih aman mana dia mengirimkan sangunya itu dia pulang dulu, hartanya ditinggal, lalu mengandalkan orang yang di sana untuk mengirimkan, atau dia kirimkan sendiri waktu dia masih di Malaysia atau Taiwan. Lebih aman mana? Lebih berpotensi nyampe mana? Kirim sendiri, Gus. Kirim sendiri. Iya kalau dikirimkan, kalau sama tinggalkan. Lah kalau tidak dikirimkan, sampean juga begitu, Mas Bro, dulurku semua. Sampean jungkir balik dari pagi sampai petang, kepala sebagai kaki, kaki sebagai kepala, kerja sebagai pedagang, petani, pegawai, pekerja, wes macam-macam. Sampean dapat hasil usaha, itu yang pertama harus perhatikan diri sampean tuh. Itu lebih aman mana? Sampean kirimkan sendiri ketika sampean masih hidup di dunia ini ke akhirat, ataukah sampean pulang ke akhirat dulu, sampean tinggalkan harta sampean dan berharap orang yang sampean tinggalkan mengirimkan untuk sampean? Itu aja logikanya. Jadi ayo kita sadarkan diri kita tentang safety, keamanan. Kenapa? Karena tujuan tadi, orang beriman itu tujuannya adalah ketika mencari harta adalah what for-nya dan usage-nya, untuk apa dan kegunaannya itu adalah untuk sekedar bertahan hidup. Sementara kegunaannya ya kita bawa pulang ke akhirat karena kita TKI TKW di dunia.
Nah, dengan tujuan itu, dulur, maka Allah memerintahkan dalam ayat 267 ini, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu min thayyibat. Kita itu ketika berinfak atau mengirimkan dengan analogi TKI TKW tadi, harta yang dia kirimkan hasil kerjanya di Malaysia atau Taiwan tadi itu untuk dirinya atau untuk orang lain ketika dikirimkan ke kampung halaman itu. Untuk dirinya. Kenapa dia hampir 75% dari gajinya dikirimkan ke kampung halaman? Kenapa enggak yang sedikit-sedikit saja? Ya karena yakin dia pasti pulang. Gitu loh. Karena yang akan dia tempati sampai mati itu ya itu kampung halamannya. Maka dia, loh itu untuk saya kok. Dia nggak merasa bahwa mengirimkan pulang ke akhirat itu memberi seseorang. Enggak. Dia merasa bahwa itu adalah untuk dirinya. Maka di dalam ayat ini disebutkan, kalau begitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman yang iman akan akhirat, yang iman bahwa kamu akan pulang ke kampung surga, kamu itu anfiqu min thayyibatin, infakkanlah dari apa yang baik. Yang kamu pilih the best untukmu. Jadi kalau misalnya baju, kamu mau nyumbang baju, itu yang baju paling kamu senangi, favoritmu, Mas. Maka sabetum dari apa yang kalian usahakan sebagai TKI TKW tadi di dunia gitu loh. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi, entah berupa emas, tambang, atau hewan ternak, atau buah-buahan, itu semua adalah untuk kamu, tetapi untuk kamu bawa pulang. Kalau kamu ingin ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik. Kalau di masa lalu misalnya kendaraan gitu ya, maka khairil musawwamah. Ayo, bangun. Khairil musawwamah. Apa itu khairil musawwamah? Itu kuda tunggangan yang terpilih, yang kuat. Nah, jadi kalau dulu itu kuda itu kalau yang kuat, yang bagus itu berwarna agak coklat keemasan itu biasanya. Kuda Arab itu kan mahal ya, miliaran itu sekarang. Nah, dipilih yang itu, yang terbaik untukmu. Kata Allah begitu. Wala tayammamul khabitha minhu. Kamu jangan ketika berinfak itu memilihkan yang jelek-jelek. Ada bencana alam. Ayo ngumpulin baju bekas. Baju bekas yang sampean pilih biasanya apa? Mbak, mbok, mak, mas, pak. Yang sudah gimana biasanya yang sampean kumpulkan? Ayo, ngaku. Sudah tidak dipakai. Terus gimana dengan perintah Allah ini, Mas? Bagus. Yang tidak disukai. Padahal Allah di sini gimana? Coba lihat ini. Jangan wahai siapa tak sebut ya namanya, nggak apa-apa ya. Wahai mes, kalau ini Allah maka nggak pakai bu, nggak pakai pak, ini Allah yang perintah. Wahai Glory, wahai Warso, wahai Yayan, Rukin, Tini, Yunita, Gianto, Mesti, Sukartanti, Suratmi, Yitno, Murtono, siapa aja ini. Kamu itu kalau sedekah, yang terbaik darimu, jangan yang kamu, ini malah ini, jangan kamu pilih yang jelek-jelek dari minhu. Tunfiquna, yang kamu infakkan itu. Walastum biakhidina illa antughmidu fihi. Yang kamu sendiri loh terhadap yang kamu infakkan itu. Jangankan kok mau make. Milih aja loh sambil memicingkan mata. Inilah berikan, inilah. Gini caranya. Ini tolong berikan ini. Ya kan? Jadi kalau ada kotak amal yang lewat atau ada panitia pembangunan yang lewat, tolong ambilkan receh tadi udah berapa tadi. Nah, itu yang dimaksud antuhmidu minhu itu. Le. Ya Allah, terus gimana kita ngaji Al-Quran kok gini nih? Gak cocok plus dengan nafsu ini. Enaknya gimana? Besok libur ya? Besok libur nggak besok. Gak cocok plus sama nafsu ini. Besok libur ya? Libur. Jumat aja, Gus. Libur ya Pak Saiful? Jumat aja, Jumat mawon. Oh, nah ini nggak cocok plus ya dengan nafsu. Saya sendiri nggak cocok ini. Belajar, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh.
Ya, oh, nggak cocok ini. Gimana ini? Coba dibuka di surat eh, Ali Imran ya. Ali Imran Ayat. ayat 177 ya. Iya, 177. Nah, bukan Mas, bukan Ali Imran. Al-Baqarah, maaf, Al-Baqarah sama ya. Al-Baqarah, maaf Al-Baqarah. Ya 177 berarti Al-Baqarah. Izin, Gus. Ya, yang Ali Imran nanti ayat 92. Ayo, gantian yang ya silakan. Yang Sungguh Al-Baqarah 177 sama Ali Imran 92. Silakan. 177. Sudah? Gak apa, Al-Baqarah 177 sama Ali Imran ayat 92. Mas Nafi tadi, Mbak Ciara? Atau Mbak Susi tadi, silakan. Izin, Gus. Silakan Bu Tanti. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menempati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Itu tadi bahwa kebajikan itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajahmu ke kiblat, hanya sholat apa, enggak. Tapi kebajikan itu adalah tadi satu diantaranya apa? Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai. Itu Al-Baqarah ayat 177. Sekarang coba lihat Ali Imran ayat 92. Izin Gus. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Oke, jadi kamu itu belum sampai disebut baik, kebajikan, sebelum kamu itu berani memberikan harta yang kamu cintai. Itu sudah gimana itu ya? Itu apalagi disambung dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum disebut beriman kamu sehingga kamu bisa mencintai diri lain seperti kamu mencintai diri sendiri. Ah, ini makanya sampean itu dan saya sesuai dengan filosofi sebagai TKI TKW tadi, kalau kita benar-benar mengaku di dunia ini adalah mencari karunia Allah untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, balancing of life, maka balancingnya itu bukan kok 50-50 sebenarnya, tetapi itu tadi atas kesadaran bahwa di dunia ini sebentar, di akhirat selamanya, maka Allah menyarankan untuk carilah dan kemudian infakkanlah yang terbaik, karena itu untuk dirimu sendiri. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ini ditutup dengan begini. Kamu nggak usah ragu, kamu pikir kamu memberikan yang kamu cintai itu terus untukku. Tak, enggak, kata Allah. Allah Maha Kaya, tidak butuh hartamu. Meskipun kamu menginfakkan Lamborghini sekalipun, jangan bangga terus kemudian merasa udah puas. Enggak, itu bukan untukku, itu untukmu sendiri. Untukmu sendiri. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, ya kan? Gitu. Oke, Pun, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau tidak setuju. Ya, monggo.
Ada yang tanyakan? Punten Gus. Ya, oh ini. Yang keras Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terkait dengan membanggakan diri sendiri, membanggakan Apa? diri lah. Ini kan tak bisa dihindari, Gus. Baik Ya. pada saat kita bekerja ataupun dalam hal lain. Tapi mungkin saya hubungkan dengan sebuah mengejar prestasi gitu, Gus. Tapi mungkin saya lebih sempit lagi kepada hal-hal yang kita sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa sih dari prestasi itu gitu. Nah, Ulangi saya Pak Yan. Suaranya karena agak kecil. Ulangi Pak Yan. terkait membanggakan diri, Gus. Ya. Kan tidak bisa kita hindari dalam benak seseorang gitu ya, termasuk saya gitu. Tapi saya persempit lagi, ini membanggakan diri itu dalam hal sebuah prestasi, di mana sebetulnya prestasi itu tidak memberikan manfaat apa-apa sih gitu loh. Saya ambil contoh, kebetulan kan sekarang kan musim Agustusan ya, ada biasanya perlombaan tuh. Nah misalnya ada sebuah pertandingan gitu, misalnya pertandingan apalah, misalnya tenis meja gitu. Nah itu kan ada motivasi untuk menjadi seorang juara itu. Nah misalnya kita dapatlah juara itu, jadi juara, kan bangga itu. Nah sebetulnya dari kebanggaan itu kita cuma hanya dapat sebuah apa misalnya piagam, nggak ada gunanya sih itu di dunia saja, entah di akhirat tuh bermanfaat apa enggak itu. Nah maksud saya itu untuk hal-hal seperti itu, apakah kita juga hindari saja gitu loh, karena sudah tidak ada manfaatnya. Mohon izin. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang memang kayak perlombaan, terutama ada perlombaan-perlombaan yang sebenarnya bermanfaat ya. Misalnya kalau itu untuk memantik perlombaan di bidang kebaikan seperti dalam hal ilmu misalnya. Di pesantren kita berikan penghargaan sebagai santri teraktif kalau dia melaksanakan kegiatan santri ini, maka dia akan diberikan penghargaan. Itu sebenarnya hanya sebagai trigger istilahnya ya, pemicu agar dia benar-benar menjadi contoh yang lain. Tentu dengan kita dampingi jangan sampai riak, pertama, yang kedua jangan sampai merasa puas di comfort zone. Nah tetapi, yaitu tadi Pak Yan, kalau ada banyak perlombaan juga yang sama sekali tidak penting. Benar tadi itu, apalagi misalnya perlombaan paling cantik sedunia. Tidak penting belas itu. Belas tidak penting. Itu fight accomplished dan overclaim dari orang yang merasa paling cantik dengan juri yang saya tidak tahu juga kriterianya apa. Jadi harus kita pilih memang. Ada perlombaan-perlombaan yang masih perlu. Sebagai contoh, kita memang di dunia ini kan juga perlombaan ya. Kemarin saya jelaskan, perlombaan kita itu terhadap dua. Perlombaan terhadap diri kita sendiri, agar membawa yesterday atau today itu better than yesterday. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Berarti kan kita lomba dengan diri kita sendiri tuh. Dan tomorrow must be better than today. Besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, untuk membiasakan perlombaan itu, maka kita juga mengajak para santri atau murid kita untuk berlomba dalam hal misalnya, untuk awal memang begitu ya, anak-anak kecil itu harus kita biasakan. Ketika misalnya kayak gini nih, kadang saya ditodong, saya itulah sudah jarang tanda tangan ya. Kemudian anak saya yang mahasiswa itu datang dengan tanda tangan. Saya biasanya tanda tangan itu cuma dua. Sekarang itu tanda tangan cek atau ke notaris. Nah, selain itu kemarin tiba-tiba Mbak Zia tanda tangan. Saya minta tanda tangan biar apa? Saksi bahwa saya sholat duha. Karena apa? Ada semacam sistem poin di santri itu. Siapa yang sholat duha apa itu. Untuk anak-anak enggak apa-apa. Kita biasakan itu perlombaan di antara mereka. Nah, mungkin tingkat keikhlasan masih belum ya. Toh? Tapi nanti kemudian kita dampingi. Jadi hal-hal semacam itu memang ada yang lomba itu sama sekali enggak perlu.
Kayak lomba Agustus gitu. Kalau untuk memeriahkan, carilah lomba-lomba yang memang bermanfaat ya. Kayak di kemarin saya dapat usulan dari Mbak Kani itu, kalau lomba selama ini misalnya itu lomba yang memasukkan anu ke botol lah apa yang tidak penting, maka lombanya diganti dengan lomba yang melatih motorik anak untuk tingkat kejujuran, tingkat apa, nah hal yang kayak gitu. Tapi yang jelas Pak Yan, kalau lomba ganteng-gantengan, Pak Yan mungkin menang ya, tapi tidak penting. Karena ada yang merasa ganteng, misalnya dari Ndolopo, itu kan jadi jadi memang ada yang penting, ada yang enggak Pak ya. Ada yang manfaat, ada yang enggak. Memang harus kita pilih-pilih itu. Lomba, iya Bu Mesti. Kalau ngadain lomba senam 17 Agustus gitu, ibu-ibu gimana Gus? Kalau untuk senam saya begini, tidak pada senamnya yang saya kritisi, tetapi pada penampilan dan auratnya, ya, pada penampilan dan aurat yang pertama, yang kedua pada dipublikasikannya. Ya, jadi pada penampilan dan aurat perempuan itu bukan hanya menutup tubuh loh ya, tetapi menjaga kehormatan. Orang banyak salah menafsirkan bertutup aurat itu dengan menutup tubuh, lalu kemudian dia berbaju ketat yang kelihatan dadanya, kelihatan pantatnya, maaf ya, kemudian semua lekuk tubuhnya kelihatan, tapi dia tutup, itu tidak bertutup aurat loh ya. Aurat itu artinya bukan tubuh, tetapi aurat itu kehormatan. Nah, di dalam senam, kalau kemudian memakai pakaian yang seperti itu sangat banyak mafsadahnya atau ketidakmanfaatnya daripada manfaatnya. Olahraga penting, saya selalu menganjurkan olahraga. Saya selalu, karena itu penting. Benar-benar memang mensana in corpore sano. Rasulullah sendiri menganjurkan olahraga ya, dan itu penting. Tapi ketika itu kemudian sampai divideokan, dipublikasikan dalam bentuk yang kemudian tidak menutup aurat. Nah ini yang kedua, kemudian ketika itu ditonton oleh non muhrim dan lain sebagainya, apalagi selanjutnya ini, kemudian senamnya dengan gerakan-gerakan yang maaf erotis dan lain sebagainya, itu malah justru banyak mafsadahnya daripada manfaatnya. Sehingga olahraga boleh, ayo, saya insya Allah selalu menganjurkan itu, tapi tidak untuk dipertontonkan menurut saya. Insya Allah kita mengadakan lomba senam tapi dengan berpakaian muslimah. Ya, itu. Pokoknya bisa menjaga jangan sampai itu melanggar syariat, insya Allah enggak apa-apa. Ya, jadi termasuk melanggar syariat tadi, jangan sampai. Kenapa? Karena kita berpakaian itu satu di antara tujuannya adalah jangan sampai menarik perhatian. Nah, kalau berpakaian malah justru untuk menarik perhatian itu malah bertentangan dengan tujuan awal bertutupan. Gitu ya? Kita lanjut besok. Pak Yan, gitu. Matunu, terima kasih. Mau ikut lomba? Tetap boleh ikut lomba balap karung, Gus. Sampean balap karung kalah, Pak Yan, kalah. Lihat dulu lawannya, Gus. Ya, kalau lawannya Pak Jo kalah sampean, tapi kalau lawannya Pak Warso kayaknya menang deh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita kembali jadi pelajari ayat tadi, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau masih ada pertanyaan, insya Allah simpan untuk besok. Kita lanjut ngaji apa enggak ini? Besok ini lanjut ngaji mana? Lanjut. Tapi nggak enak belas ya, nggak cocok nafsu ya. Ini gimana ini? Biar nafsunya dipendem, dimatikan. Ini saya ulang ya, sampean baca sendiri, tak ajak baca sendiri. Ini bukan karangan ulama, bukan kitab pendapat Gus Glory Al-Syekh Bukhari atau apa. Ini langsung Quran. Sampean juga tahu sendiri, artinya sampean baca sendiri. Saya hanya menyabarkan aja sambil menghubungkan dengan ayat lain. Jadi kalau masih dibantah berarti ya nafsu kita. Jadi kalau sampean menemukan pendapat atau ceramah lain yang berbeda ya sampean sendiri melu nafsu apa melu ayat Al-Qur'an.
Besok kita lanjut ya. Sepahit apapun juga itu sebagai obat ya, sebagai obat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pahit berarti memang banyak penyakit dalam hati kita. Itu jamunya gitu. Jangan dilepes, jangan dituntahkan. Pelan aja, mudah-mudahan sembuh nanti penyakitnya ya. Siap, Gus. Amin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengobati hati kita yang banyak penyakit ini sehingga sehat jasmani rohani. Kalaupun kita diberikan rezeki yang halalan thayyibah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah, diberikan hidup yang mardatillah ila akhirih hayah husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahyan astaghfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum. Amin. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadal hasdini min al-jinni wa syaitan syaitan Rabbana najina wa lina sabina min al-qawmi dhalimin Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin Allahumma rfa' darajatana fi dini dan Rabbana amana faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbi fir li wa nafsi wa lil azwaji wa lidhurriyyatina min ashabina ونفرغ لنا الصبر والسبيل أكرمنا وحسنك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن